Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Ismenia dari Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dengan rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dilanjutkan. Definisi lain tentang studi kelayakan bisnis, yaitu menurut Swinto Johan, yaitu studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Perencanaan dapat meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek yang akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran usaha dalam studi kelayakan bisnis. Usaha yang saya dirikan adalah jasa titip, atau dikenal dengan sebutan just tip. Merupakan aktivitas menawarkan barang dari suatu destinasi tertentu. Penawaran just tip ini biasanya dilakukan melalui akun sosial media. Just tip sebuah online shop yang bergerak di bidang personal shopper atau penyedia jasa titip beli. Berbelanja melalui jasa titip online sekarang marak dilakukan oleh masyarakat. Terlebih apabila ada barang-barang yang sedang terjadi potongan harga. Para pelaku pembeli online dapat lebih mudah mengetahui dan membeli dari personal shopper dibandingkan harus repot-repot mengunjungi toko. Tidak hanya produk pakaian, namun dari makanan, sepatu, tas yang di-request para konsumen yang berminat untuk memakai jasa titip. Usaha jasa titip ini berdiri sejak tanggal 1 Februari 2020. Dengan biaya modal awal sebesar 350.000, dimulai dari membuat postingan foto yang bersih tentang barang apa saja yang diinginkan oleh customer. Dari akun itu, semakin banyak kaum milenial yang mengetahui tentang usaha kecil-kecilan yang saya buat. Di dalam usaha jasa titip online tersebut terdapat banyak jenis barang maupun makanan yang di-request oleh para customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha jasa titip yang terdiri dari 7 aspek, yaitu yang pertama aspek hukum. Usaha jasa titip termasuk layanan jual beli secara online yang merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHP Perdata. Usaha jasa titip ini mengikuti aturan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 atau 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana penyedia jasa titip wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua yaitu aspek pasar. Online shop sudah menjadi tempat belanja favorit pada zaman modern ini. Dengan segalanya serba mudah dan tidak perlu repot-repot pergi ke toko, sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Kemampuan untuk menyusun strategi bisnis yang tepat juga mempunyai produk yang unik. Bertepatan dengan itulah jasa titiplah yang dicari oleh konsumen. Strategi pemasaran yang akan diterapkan dengan memanfaatkan pemasaran online
berbagai kanal pemasaran online untuk menjaring pembeli bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp juga memberikan pelayanan yang baik sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Aspek yang ketiga yaitu aspek keuangan. Investasi yang diperlukan, modal awal yang dibutuhkan dalam usaha jasa titip ini sebesar Rp350.000 dan biaya pengeluaran awal sebesar Rp175.000 untuk harga bensin, wifi, dan kantong plastik. Pendapatan masuk sebesar Rp600.000, jadi total keuntungan yang diperoleh dalam usaha jasa titip ini sebesar Rp425.000. Keuntungan usaha yang saya jalankan pada awal tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 5 November 2020 sebesar Rp425.000, yaitu dengan pemasukan sebesar Rp600.000 dan pengeluaran Rp175.000. Jadi pemasukan yang Rp600.000 dikurangi pengeluaran Rp175.000, jadi hasil total laba atau margin dalam usaha ini sebesar Rp425.000. Bisa dilihat dari tabel itu. Selanjutnya, yang keempat yaitu aspek teknis. Aspek teknis menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Karena analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan seperti dalam usaha jasa titip ini. Hal ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, jaringan internet melalui handphone, sepeda motor, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi, sehingga nantinya bisa menghasilkan produk yang berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Penilaian teknis semata-mata bertujuan untuk mengetahui apakah ide atau gagasan yang sebelumnya telah dipilih tersebut layak dari aspek teknis. Selanjutnya yaitu yang kelima, aspek manajemen. Dalam aspek manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan dalam implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Dalam usaha jasa titip ini, melaksanakan bisnisnya untuk mencapai target dan keuntungan, membuat strategi merencanakan promosi melalui media sosial agar memperoleh konsumen yang telah ditentukan untuk sebelumnya. Usaha jasa titip ini belum memiliki tenaga kerja karena masih baru, jadi usaha ini hanya saya menjalankannya sendiri. Jasa yang ditawarkan terhadap pelanggan, saya berusaha memberikan produk-produk yang berkualitas agar konsumen merasa puas dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya aspek keenam yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, hal yang penting dilihat untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya bisnis jasa titip yang saya dirikan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat setempat. Setiap usaha yang dijalankan memiliki dampak positif bagi pengusaha, seperti meningkatkan pendapatan dan wilayah setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran usaha jasa ini memiliki peluang yang sangat baik untuk menambah penghasilan. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Dalam usaha jasa titip ini, aspek AMDAL bagi pengusaha sangat penting untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Dan sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek, juga sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaat lingkungan hidup. Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan atau sebelum usaha kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi analisis SWOT. Yang pertama yaitu satu kekuatan strength. Kekuatan bisnis jasa titip ini tanpa modal tetap bisa berjalan. Fleksibel, tidak membutuhkan banyak modal. Kepastian konsumen dan pasar mampu mengcover kebutuhan untuk membeli barang tertentu yang sulit untuk dijangkau konsumen karena masalah kesibukan
lokasi terlalu jauh atau tidak nyaman berbelanja di tempat yang aman, sehingga jasa ini terlalu dibutuhkan. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan dalam bisnis jasa titip ini yaitu, yang pertama, harus siap kena tipu karena bisnis jasa titip mengandalkan pesan singkat dalam bertransaksi. Yang kedua, komplain karena kurang teliti. Kerugian dari bisnis jasa titip ini sebab walau sudah dicek tetapi ada saja hal yang terlupa. Akhirnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan akan menerima komplain terkait hal tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT yang ketiga, yaitu peluang opportunity. Di tengah dominasi bisnis online shop, kehadiran bisnis jasa titip tetap dapat menghasilkan keuntungan bagi pelaku dan tetap menarik minat konsumen. Pesatnya perkembangan teknologi, maraknya penggunaan media sosial, serta sifat konsumtif masyarakat Indonesia yang relatif tinggi melatar belakangi pertumbuhan niat masyarakat melakukan bisnis just tip dengan jenis produk utama yang kerap menjadi sasaran konsumen penerima layanan just tip, seperti kosmetik, pakaian, makanan, hijab, aksesoris, dan lain-lainnya. Analisis SWOT yang keempat yaitu ancaman berat. Ancaman usaha jasa titip lainnya berkaitan dengan produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Usaha jasa titip ini dapat berdampak terhadap kelangsungan produk-produk UMKM tersebut. Produk UMKM yang tak jarang masih kurang mendapat perhatian dan terekspos keberadaannya oleh masyarakat menjadi terancam. Pelaku usaha jasa titip yang lebih banyak menyorot barang-barang impor ataupun produk yang hanya dijual di mall dan dapat menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk-produk hasil UMKM. Materi terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT, digunakan untuk mengembangkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT yaitu merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu SO, Strength Opportunity, yaitu memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Yang kedua yaitu WO, Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Yang ketiga yaitu ST, Strength Drive, yaitu memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Yang terakhir yaitu WT, Weakness Drive, yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang studi kelaikan bisnis dan usaha yang saya dirikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.